Istilahnya kalau untuk di Cirebon itu namanya mati geni. Jadi artinya tidak makan, tidak minum, ya, dan tidak tidur. Si Ade Suwanda ini menantang, walaupun dia ini tidak membalas pukulan dari preman tersebut. Dia cuma bilang, adakah sesuatu pukulan yang lebih keras lagi dari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Ki Bayan. Saya doakan mudah-mudahan sobat mengulas malam di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Kali ini saya akan coba bercerita tentang satu pengalaman satu rekan saya yang dulu sempat waktu sekolah. Ini dia bernama Ade Suwanda. Kebetulan pada tahun sekitar 2016 ya, dia memang sempat pada waktu itu hijrah dari Jakarta, kemudian dia pulang ke Cirebon, dan dia juga memang masih ingat kepada saya karena memang waktu dulu SMP ya, dia sangat akrab sekali dengan saya. Dan si Ade Suwanda ini merasa kangen, mungkin sudah lama sekali setelah hijrah dari Jakarta nggak ketemu. Singkat cerita, dia coba menuturkan bahwa sepulangnya dari Jakarta ini dia istilahnya sudah merasa jenuh ya dengan liku-liku kehidupan di kota Jakarta. Cuma sebelum itu kita awali ya dari pertama kali kenapa sampai dia hijrah ke Jakarta. Itu di tahun 2010. Tahun 2010 dia mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan kebetulan anaknya masih kecil-kecil, dan otomatis karena memang dia posisinya bekerja serabutan, akhirnya merantaulah dia ke Jakarta. Dan singkat cerita, di Jakarta dia mau usaha apa gitu untuk sementara. Jadi karena menurut dia tempatnya uang itu adalah di pasar, jadi berawal dia menjadi seorang kuli gendong. Nah, waktu berjalan ya, hari demi hari, kemudian dia ganti profesi lagi sebagai penjual seperti kopi atau sejenisnya. Dia berjualan seperti itu dengan membawa sepeda. Dia keliling pasar hampir setiap hari. Tapi alhamdulillah setelah ditekuni beberapa bulan, ternyata hasilnya lumayan untuk bisa mengirimkan uang kepada anak istrinya. Dan pada suatu hari, ketika ada satu rombongan, mungkin ya preman pasar ya, ceritanya lagi pada ngobrol, dan preman pasar tersebut meminta dibikinkan 4 gelas kopi. Dan setelah dibikin 4 kopi,
si Ade Suwanda ini kemudian keliling, masih terus keliling. Sementara yang 4 kopi tadi yang dipesan si preman tadi itu dibiarkan, dia masih keliling terus. Dan ketika kembali, ternyata si preman tersebut masih ada. Dan langsung, karena memang posisi daripada gelasnya sudah pada kosong semua, akhirnya si Ade Suwanda ini meminta upah dari kopi tersebut. Dan bukannya uang yang diterima oleh si Ade Suwanda ini, tapi cacian dan bogem mentah yang dilakukan oleh preman-preman tersebut. Tapi karena si Ade Suwanda ini merasa takut awalnya, ya sudah, dibiarkan. Di minggu berikutnya hal tersebut sempat terulang kembali. Dan ketika untuk mengambil uang dari kopi tersebut, sama seperti awal-awal mendapat bogem mentah dari para preman ini. Karena mungkin saking kesel, si Ade Suwanda ini akhirnya sampai berantem, sampai si Ade ini dikeroyok oleh 4 orang, ya. Untung aja pada waktu itu ada security yang sempat memisahkan, ya, atau melerai, sehingga tidak terlalu babak belur. Nah, berawal dari situ, si Ade ini langsung pulang ke Cirebon. Istilahnya merasa mungkin dendam. Kemudian di Cirebon, si Ade ini mencari informasi di mana keberadaan dari guru spiritual. Nah, lama di Cirebon, akhirnya si Ade disuruh berpuasa. Ini tidak tanggung-tanggung, si Ade ini ingin memperdalam satu ilmu, ya. Dia ingin memperdalam satu ilmu yang namanya ilmu Brajamusti. Nah, dari situ mulailah, singkat cerita nih, si Ade berpuasa selama 41 hari. Dan seperti biasa, kalau memang keilmuan atau ilmu kebatinan yang kelasnya sudah menengah ke atas, yaitu memang agak berat kelakuannya. Jadi si Ade ini setiap maghrib, ya, setiap maghrib hanya boleh berbuka dengan 1 piring ketan yang berwarna putih tanpa ada garam ataupun lauk. Begitu si Ade ini menjalankan satu ritual ilmu Brajamusti. Dari hari ke hari, si Ade terus menjalankan, dan memang rasanya ini cukup panas katanya, cukup panas di badan. Kalau untuk setiap berbuka puasa menjelang maghrib itu cukup dengan makan ketan, itu pun kalau mau dihabiskan silakan dihabiskan, kalau tidak ya sekuatnya, istilahnya hanya cukup disediakan 1 piring ketan putih. Dan kesananya dia memang tidak makan apa-apa lagi sampai menjelang maghrib berikutnya.
Bahkan saking beratnya kelakuan daripada ilmu Braja Musti, itu dari mulai jam 12 dia mulai zikir sesuatu ilafat ya, yang akan selesai sampai sekitar jam 3 pagi. Begitu ritual ini terus dijalankan sama si Ade Suwanda ini, dan ketika makan, nah sehabis makan ini si Ade tidak langsung mencuci dengan air. Dia harus istilahnya tuh membersihkannya di sebuah bambu ya, memang sudah disediakan di situ. Sudah mempersiapkan si Ade ini satu lenjer bambu ya, mungkin sebesar lengan ya. Jadi dilap-lapin si tangan bekas makan dari si ketan putih tersebut. Dan singkat cerita, berjalannya waktu sudah mencapai sekitar 40 hari. Tinggal 1 hari lagi si Ade Suwanda ini menjalankan ritual ilmu Braja Musti. Dan menjelang 4 hari ke 41 itu memang si Ade ini menyediakan ketan putih di piring. Tapi untuk hari yang ke-41 ini dia tidak memakannya, dan langsung dilanjut dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Istilahnya kalau untuk di Cirebon itu namanya mati geni. Jadi artinya tidak makan, tidak minum ya, dan tidak tidur. Nah, disitulah si Ade Suwanda ini betul-betul mempunyai satu tekad yang begitu kuat sekali, sehingga untuk menjalankan ritual yang cukup berat ini kelihatannya hampir selesai. Dan singkat cerita, 41 hari ini dijalankan dengan dengan penuh semangat dan dengan ketulusan lah. Jadi artinya apapun yang dikatakan oleh guru spiritual tersebut dijalankan dengan penuh hati-hati. Dan pada hari yang ke-41 ini selesai, akhirnya si Ade Suwanda ini mendatangi guru spiritual tersebut. Dan setelah mendatangi guru spiritual tadi, dilihat oleh si guru spiritual tersebut, coba katanya, kalau memang kamu ini sudah selesai menjalankan ritual 41 hari, coba bambu yang sudah disediakan kemarin bawa ke sini. Memang betul, memang sudah dipersiapkan dan sudah dibawa. Ini katanya guru. Dan coba kalau memang ini ilmunya masuk, cukup kamu remas, maka si bambu ini akan pecah semua. Si Ade Suwanda ini kelihatannya ragu ya. Ada satu keraguan-raguan dalam dirinya. Apakah memang mampu? Sebab biar gimana pun yang namanya bambu ini diremas dengan menggunakan tangan, ini mustahil. Tapi karena permintaan dari seorang guru, akhirnya mau tidak mau dia harus mencoba.
setelah dia merapalkan daripada ajian-ajian Brajamusti tersebut, ini seperti katanya ada satu hawa yang masuk ke tubuh dia, ya, seperti energi apa ya, terasa begitu panas sekali di badan dia. Akhirnya dia pegang, ya, kemudian dia tekan, dan ternyata si bambu ini pecah. Artinya pecah di sini, jadi seperti dengan mudahnya si Ade Suwanda ini menyengkram bambu tersebut sehingga seperti memegang sesuatu yang sangat lembek, ya. Prak, prak, prak gitu. Ini bambu sampai semuanya pecah, ya. Dengan mudahnya dia membelah. Nah, dari situ si Ade Suwanda menurut gurunya itu dinyatakan sudah lulus. Ya sudah, kamu Ade Suwanda, kamu sudah lulus, katanya, menjalankan ilmu Brajamusti ini. Cuma nanti tolong jangan dipakai buat sembarangan. Apalagi istilahnya, kemudian dia menanyakan kepada si Ade Suwanda gurunya ini, punya anak enggak? Punya guru, saya punya anak 3. Nah, tolong jaga tangan kamu. Jangan sampai sekali-kali tangan kamu ini memukul atau mencubit anak kamu. Ini akibatnya mungkin akan sangat membahayakan, dan bahkan mungkin kalau sesuatu bambu aja bisa sampai pecah, ini apalagi tangan ataupun sesuatu, ya, yang dicubit, ini akan berbahaya sekali. Tolong camkan itu, hati-hati. Akhirnya si Ade Suwanda ini mengiyakan dan mengangguk-angguk. Kemudian pamitlah si Ade Suwanda tersebut. Nah, ketika itu langsung si Ade pulang dan tidak berbasa-basi. Dia pamit kepada istri dan anaknya bahwa dia ingin merantau kembali mencari istilahnya pekerjaan atau untuk mencari nafkah. Dari situ dia coba bergegas membawa sesuatu yang dibutuhkan untuk di Jakarta seperti pakaian dan sebagainya. Nah, berangkatlah si Ade Suwanda ini ke kota Jakarta kembali. Nah, di sana memang si Ade ini tidak membawa uang banyak, artinya jadi cukup hanya buat makan. Itu pun mungkin hanya untuk beberapa hari. Dan konon untuk menyambung istilahnya kehidupan di sana itu seperti biasa, dia meneruskan berjualan kopi yang kelihatannya modalnya tidak begitu banyak, dan peralatan-peralatan kopi yang pada waktu dulu dia sempat dititipkan kepada seorang sahabatnya di sana. Dan pada waktu itu seperti biasa, pagi dia menyiapin termos air panas dan gelas-gelas plastik. Berangkatlah dia ke salah satu pasar yang berada di kota Jakarta. Nah, untuk pertama kalinya memang si Ade ini menuju satu pasar yang dulu dia sempat dikeroyok oleh si preman pasar. Dan ternyata betul setelah datang di sana,
memang itu ada satu joglo ya, ada satu joglo di sana seperti pos penjagaan ya, memang tidak ada satpam ataupun polisi yang menjaga. Memang itu nggak tahu, mungkin karena sudah nggak dipakai. Disitulah preman-preman pasar ini berkumpul. Itu diperkirakan sekitar ada 7 orang. Dan kebetulan dipanggillah si Ade Suwanda ini. Kamu, kopi, kemari, katanya. Iya bang, kenapa bang? Bikin kopi 7. Hanya dibikinlah kopi ini 7 buah. Akhirnya setelah menyediakan dan membuat kopi ini sampai 7, seperti biasa, ini si Ade Suwanda ini mulai keliling lagi, ya. Dan kurang lebih setengah jam dia kembali lagi. Dan setelah kembali lagi, ternyata di situ masih ada 5 orang. Yang dulunya ada 7, ternyata di situ ada 5 orang. Kemudian si Ade ini menagih uang kopi tersebut. Dan ketika si Ade Suwanda ini meminta uang kopi tersebut, ini ada salah satu preman yang tubuhnya cukup besar ya. Ini langsung tidak basa-basi, langsung nempeleng si Ade. Nah, si Ade ini sebetulnya tahu ada seseorang yang mau nempeleng, ini sudah tahu sebetulnya. Cuma karena posisi si Ade ini sudah lain dari biasa, tidak seperti dulu, makanya si Ade ini menyongsongkan kepalanya. Dia membiarkan si tangan daripada si preman tadi. Bah! Justru si Ade ini malah tersenyum kepada preman tersebut. Otomatis si preman ini jadi jengkel. Disitulah si Ade ini menerima pukulan yang bertubi-tubi. Tapi dengan tenangnya dia menyongsong, artinya pukulan-pukulan yang datang ke wajahnya. Bledak, bleduk, bledak, bleduk. Ini tidak ada rasa sakit sedikit pun, tidak ada. Malah sambil ketawa. Adakah yang lebih keras lagi? Itulah si Ade Suwanda ini menantang, walaupun dia ini tidak membalas pukulan dari preman tersebut. Dia cuma bilang, adakah sesuatu pukulan yang lebih keras lagi dari ini? Otomatis si preman yang lain ini jadi jengkel dan marah. Kemudian langsung dikeroyok si Ade Suwanda ini. Dikeroyok, ada yang membawa kayu, ada yang membawa balok. Semua pukulan-pukulan diterimanya dengan posisi si Ade Suwanda ini diam. Setelah menerima pukulan yang cukup banyak ya, tapi sedikit pun tidak ada luka yang memar ataupun yang lecet di sekitar tubuh ataupun tangan untuk menangkis. Ini justru membuat preman-preman ini menjadi gentar. Ya. Dari gentarnya preman-preman ini, itu dimanfaatkan oleh si Ade Suwanda ini. Dia nempeleng salah satu dari si preman ini. Itu sampai jengkang, jatuh dan tidak bangun lagi. Nah, yang lainnya jadi tertegun. Karena apa? Itu si Ade mukanya sedikit pun tidak ada yang benjol ataupun yang memar dari pukulan-pukulan yang diterimanya.
ini membuat preman-preman ini jadi bertambah ketakutan. Satu lagi, ada salah satu preman yang dipukul sampai jatuh dan tidak bangun lagi. Kemudian yang 4 ini ada salah satu yang ngambil sajam, ya. Itu sebangsa golok yang mungkin panjangnya mungkin sekitar 1,5 meter, ya. Dia langsung ambil golok ini, nggak tanggung-tanggung, sabetin ke tubuh daripada si Ade Suwanda ini. Bak, bak, bak. Justru dari pakaiannya si Ade sendiri ini sempat kelihatan karena besetan-besetan golok yang begitu kuat pada compang-camping, ya. Tapi si Ade ini tersenyum kepada preman tersebut. Otomatis karena memang pukulan senjata tajam yang dihantamkan ke tubuh si Ade Suwanda ini tak satu pun yang menggores tubuhnya. Otomatis si preman ini jadi mundur. Mundur dalam artian takut. Dan dari situlah preman ini sudah tidak bernyali dan meminta ampun kepada si Ade Suwanda ini, meminta ampun supaya istilahnya mau dijadikan sebagai anak buahnya. Nah, mulailah dari situ si Ade Suwanda ini menguasai salah satu pasar yang ada di kota Jakarta. Hari demi hari pundi-pundi uang terkumpul oleh si Ade. Bahkan biasanya kalau setiap bulan dia ngirim cuma 700, sekarang dia bisa kirim sampai 5 juta dalam 1 bulan. Karena apa? Jadi anak buahnya yang di situ berjumlah 10 orang, ya, itu semuanya setor kepada dia, setor istilahnya. Jadi yang diberikan kepada anak buahnya cuma seberapa, istilahnya mungkin 40, 60 mungkin seperti itu. Akhirnya dari situ namanya mencuat di pasar tersebut. Kalau sudah bilang Ade Suwanda, sudah orang ciut nyalinya. Ini karena satu kejadian yang sangat luar biasa, ya. Golok dengan diterimanya dia tanpa melawan pada waktu itu hanya menggores baju-bajunya sampai compang-camping. Bahkan anak buahnya sendiri merasa kagum, ya, merasa kagum dengan adanya hal seperti itu. Mungkin dengan demikian penghasilan akan menjadi bertambah gitu. Ya, memang kalau dipikir-pikir ini posisinya adalah preman. Otomatis kalau preman ya biasalah suka ngetrek ataupun meminta upah kepada semua pedagang yang berada di situ. Dan berjalannya waktu 1 tahun, terus beranjak sampai 2 tahun, dan dari penghasilan dia sebagai ketua preman di situ, ini si Ade Suwanda ini bisa sampai membeli sebuah rumah, ya. Kiriman-kiriman terus datang ke istrinya sampai 3 dan 4 tahun masih begitu. Dan menjelang 5 tahun mendekati 2016, dari situ dari mulai perabotan rumah tangga sampai ke rumah, ya memang
si Ade Suwanda ini megah, berhasil artinya tuh dengan sebagai ketua preman. Bahkan untuk menambah penghasilan dia sampai merambah ke pasar yang lain. Jadi otomatis dalam 1 bulan ini diperkirakan, ini bercerita kepada saya, dalam 1 bulan ini dia bisa mengumpulkan sekitar 50 juta dalam 1 bulan. Nah, singkat cerita, setelah segalanya punya, ya, akhirnya ada sesuatu kejadian-kejadian yang di luar dugaan daripada si Ade Suwanda ini. Pertama-tama, hampir tiap bulan si anak ini sakit. Bulan berikutnya ganti lagi, si kakaknya sakit lagi. Terus ini sembuh, ini sakit, ini sembuh, ini sakit. Sampai tahun 2016 ya. Karena selalu mengalami satu musibah. Jadi si Ade Suwanda ini berpikir ya, apakah memang ini katanya sesuatu yang mencari uang tidak dengan secara halal, akibatnya sampai membuat anak-anaknya pada sakit selalu bergantian. Bahkan dari situ hampir persediaan uang sampai habis ya, untuk berobat ke sana, berobat ke sini, begitu bergantian. Dan kesimpulannya akhirnya pada tahun 2016 si Ade Suwanda ini pulanglah ke Cirebon. Dan kebetulan pada waktu itu bertemulah dengan saya 2016. Dan Ade Suwanda bercerita tentang pengalaman-pengalaman di kota Jakarta, dan dia ini menguasai sampai 4 pasar yang berada di kota Jakarta. Bahkan sedikit penghasilannya dia memberitahukan kepada saya, ya begitulah Ki Bayan, saya ini per bulannya kalau dihitung-hitung ini bisa mencapai 50 juta. Cuma dari penghasilan tersebut tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada anak-anak saya. Ini hampir tiap bulan sakitnya berganti-ganti. Dan otomatis saya juga ingin menyudahi daripada barangkali ada pengaruh dari ilmu-ilmu yang saya miliki, ataupun sesuatu yang dihasilkan tidak dengan secara halal. Nah, dari situ dia coba curhat dengan saya. Ya memang ya sebelumnya saya mohon maaf nih Ade Suwanda, kalau memang istilahnya kalau untuk uang yang tidak halal, ya sebetulnya bisa aja mengalami hal-hal yang demikian ya, ataupun bisa juga mengalami satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang uang hasil dari pungutan liar yang sudah Ade Suwanda lakukan. Dan dari situ dia hatinya merasa mungkin gentar atau takut, dia jadi satu. Akhirnya kesimpulannya ya sudahlah, kalau memang begitu ya memang masuk akal katanya. Terus ini gimana, kata si Ade Suwanda, enaknya gimana ya Ki ya? Ya itu mah terserah kamu aja ya, mau nyudahi atau gimana. Ya maksud saya mau menyudahi yang demikian. Dan saya takut
barangkali anak-anak saya ini tidak sembuh-sembuh ya, selalu bergantian. Ya sudah, dibuang aja, kata saya itu. Kalau memang takut kamu ini ada hal-hal seperti itu ya, ya itu katanya guru saya sudah meninggal. Waduh, katanya gurunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, kata si Adeswanda. Ya sudah, gini aja, tapi yang penting niat kamu bagus ya, ingin menuju sesuatu yang benar. Jadi kamu harus membuang ilmu tersebut dengan cara akhirnya ya terpaksa ya, mungkin karena ini sudah jalannya. Nih, kata saya, begini-begini caranya kalau untuk membuang suatu ilmu, dan kamu cari istilahnya air yang mengalir. Akhirnya singkat cerita, si Adeswanda ini menjalankan saran-saran saya dan dia ingin membuang semua ilmu yang dia miliki sehingga dia tidak merasa was-was lagi. Dan setelah dia membuang semua ilmunya yang sesuatu yang sangat negatif ini, memang jiwanya jadi terkontrol. Artinya begini, jadi dikala dia itu masih menguasai ajian ilmu Braja Musti, ini temperamennya sangat panas sekali ya. Temperamennya, emosinya ini luar biasa. Jadi jangankan untuk mendengar ocehan-ocehan orang ya, ada sesuatu sentilan sedikit pun dia akan sangat marah besar. Nah ini memang kalau ilmu seperti itu tidak dibarengi dengan satu ilmu agama, maka si pemilik ilmu ini akan terbawa oleh ilmu yang dia pelajari. Dan setelah dia membuang ilmu tersebut, dia mulai menata kehidupannya dengan sisa-sisa bekal yang sudah dia terima untuk membangun rumah dan membeli sesuatu. Pokoknya masih istilahnya adalah sisa-sisa. Dan akhirnya dengan saran-saran yang saya berikan, alhamdulillah kehidupannya mulai bisa ditata kembali. Dan setelah dari kejadian tersebut, dia memang selalu tafakur dan selalu menjalankan norma-norma agama dan menjalankan perintah-perintah daripada agama. Dan dari situ mudah-mudahan sobat pengulas malam bisa mengambil sesuatu yang positif dan membuang hal-hal yang negatif. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.